Shalom saudara, haleluya. Kita semua sudah ada di bulan yang baru, amin saudara. Kita melewati 2 bulan ini bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Juga minggu yang pertama dalam perjamuan kudus. Ada berapa banyak yang siap bersyukur 2 bulan berlalu bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya bulan-bulan ke depan juga Tuhan selalu menyertai kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, bulan yang baru ini, minggu yang pertama. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan boleh pimpin sertai kami, tidak kurang suatu apapun sampai hari ini. Kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Mari Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah hari ini ada pujian, ada ucapan syukur yang naik kepadamu ya Tuhan. Melalui hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dan damai sejahtera sukacita memenuhi hati kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Ini kami anak-anakmu umatmu. Di ibadah online dimanapun kami berada. Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap masuk hadirat-Mu. Haleluya. Mari kita semua yang mau beribadah sama-sama katakan, amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari naikkan pujian ini lagi. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Kami boleh melewati 2 bulan bersama dengan Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik ya Tuhan. Haleluya. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa bilang buat Tuhan terima kasih. Amin. Kami lewati bersama dengan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Orala bayara basyandara syarala bayara labo. Yesus Tuhan, indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini ya Tuhan. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Bersama-Mu Tuhan kami lewati. Bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu bersyukur menyembah Tuhan. Ralabashandaralabo. Kau sungguh baik, Kau amat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima ya Tuhan Yesus, kekuatan kami, penghiburan
dipuji. Hanya Engkau yang layak diagungkan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ora laba syakata karalaba yaralaba. Syadara bayaralaba syakata karalaba ya. Syadara laba yaralabo syadalabo. Syakaralaba yaralaba. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kasih Tuhan luar biasa buat kita semua. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, saat kami memuji menyembah, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memulihkan kami ya di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Menang atas segala masalah-masalah kami. Terima kasih sakit penyakit kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menyembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji-puji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Haleluya. Ada berapa banyak yang mau siap memuji Tuhan? Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kita lebih daripada pemenang. Memasuki bulan yang baru. Haleluya. Karena Tuhan sudah sertai kita di bulan-bulan yang kemarin. Tuhan juga akan menyertai kita di bulan-bulan yang akan datang. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami lebih daripada pemenang. Sama-sama tepuk tangan ya musik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya lah Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Haleluya. Katakan, kita lebih daripada pemenang saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan jika Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Sekali lagi. Jika Allah di pihak kita,
kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari, kita lebih. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Allah kita, pemenang-pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita di hadirat-Mu. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan,
Jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersuka cita di hadirat-Mu, sebab kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab itu kami tidak perlu takut, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa, bahwa kami lebih lagi ya Tuhan menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu. Oh haleluya. Terima kasih. Engkau baik, bahwa kami lebih lagi. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku angkat kedua tangan lalu bilang, pastikan buat Tuhan. Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, bagi orang-orang yang setia mencari Engkau, bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun bagi kami, pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Memasuki bulan yang baru ini ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua. Urapi firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini. Berikan pengertian bagi kami. Untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Penuh kuasa dan otoritas-Mu. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih banyak. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Pengurapan-Mu atas kami. Di dalam kami. Memberikan kami kuasa. Terima kasih banyak. Terpuji nama-Mu. Kami sudah memuji menyembah. Dan kami mau dengarkan firman-Mu. Isi hatimu dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua yang mau dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saya percaya kita diberkati. Amin saudara. Nah, mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya akan rindu sampaikan beberapa firman Tuhan untuk kita semua memasuki bulan yang baru.
Nah, kita baca nanti dari 2 Tawarik pasal yang ke-20. Nah, di situ Bapak Ibu ada cerita firman Tuhan di situ tentang peperangan melawan Bani Amon dan Bani Moab. Nah, tentang Raja Yosafat. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca firman Tuhan ini, ayat ini dan bahkan cerita ini luar biasa. Yosafat adalah seorang raja Yehuda yang Tuhan angkat, Tuhan percayakan. Tapi kalau kita baca di cerita ini, ketika satu saat bertemu, ada pertempuran, ada musuh-musuh yang melawan, yaitu Bani Moab dan Bani Amon. Saudara, Raja Yosafat ini rasa takut dan gentar. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi, yang Raja Yosafat bahkan kaum Yehuda Israel mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu, kita baca di ayat yang ke-3 ya, tentang Raja Yosafat. Nah, ayat yang ke-3 di sana dikatakan bahwa ketika Bani Amon dan Bani Moab mau menyerang Raja Yosafat, satu laskar yang besar, ketika ada seseorang datang berkata kepada Raja Yosafat, ada laskar yang besar akan menyerang kau. Nah, saat itu Yosafat menjadi rasa takut. Dia takut, saudara. Nah, makanya kita lihat ayat yang ke-3 ya. Di sana dikatakan bahwa Raja Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara, saat itu Raja Yosafat merasa takut dan gentar karena ada yang menyampaikan kepadanya, ada laskar yang besar yang siap menyerang engkau, Raja Yosafat. Raja Yosafat takut, gentar. Saudara, lalu Raja Yosafat mencari Tuhan, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sebab Raja Yosafat percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup menghadang setiap musuh-musuh yang akan menyerang Raja Yosafat, bahkan kaum Yehuda dan Yerusalem saat itu. Haleluya. Saudara, Raja Yosafat mengambil keputusan. Dia ajak semua untuk berpuasa. Saudara, saya percaya bahwa cerita ini luar biasa buat kita. Raja takut. Dia kumpulkan semua anak buahnya, dia kumpulkan semua rakyatnya, berdoa dan berpuasa untuk minta pertolongan Tuhan. Nah, kita baca saudara. Ayat yang ke-14. Ya, kita lihat ayat yang ke-14. Dikatakan di sana bahwa setelah mereka semua ini kumpul, ya, sama-sama mereka ada semua di hadapan Tuhan. Mereka berdoa, mereka berpuasa. Di tengah-tengah perkumpulan mereka, perkumpulan Raja Yosafat dengan seluruh kaum Yehuda saat itu, ada seorang ya dari Bani Lewi yang dia dipenuhi dengan roh Tuhan. Dia penuhi dengan hadirat Tuhan. Lalu dia berkata saat itu, ayat yang ke-14 dikatakan, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara, ketika Raja Yosafat takut gentar, dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, otoritas, yang sanggup mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu di tengah perhimpunan mereka saya percaya mereka sambil memuji, menyembah Tuhan.
Lalu seorang Lewi dari Bani Lewi ini dia berkata demikian. Jangan takut, janganlah kamu takut, jangan terkejut. Wow, karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah yang berperang. Amin saudara. Saudara, saya percaya hari-hari ini kita banyak ke depan ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Ada laskar-laskar yang besar di depan kita. Ada persoalan, ada masalah yang besar-besar di depan kita. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam persahabatan, dalam apapun saya percaya. Ada hal-hal yang besar, musuh-musuh kita yang besar di depan kita. Yang mau menghalangi kita, yang mau menghancurkan kita. Tapi saudara, Raja Yosafat ini contoh yang luar biasa untuk kita. Menceritakan kepada kita, dia cari Tuhan. Dia ambil keputusan untuk cari Tuhan. Raja Yosafat, dia seorang raja. Saudara, mari saya percaya ketika kita ada dalam masalah-masalah yang besar. Mungkin dalam keluarga, sebagai seorang suami, dia berfungsi sebagai imam dan raja. Ketika ada masalah-masalah yang sedang akan menghadapi mereka. Dan banyak masalah yang menghalangi mereka. Saya percaya seorang suami, dia akan menyerukan kepada semua anggota keluarga, istri dan anak-anak, mari kita cari Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu berdoa cari Tuhan, pasti ada jawaban Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Amin saudara, mari kita cari Tuhan. Mari kita berusaha untuk ketemu Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita berusaha untuk ketemu Tuhan, pasti Tuhan akan bertemu dengan kita. Barang siapa mencari Tuhan, dia akan bertemu. Tuhan akan bertemu dengan dia. Mari Bapak Ibu, apa yang membuat Yosafat ini takut dan gentar? Nah, kenapa sampai dia rindu untuk mencari Tuhan? Nah, ayat yang ke-12, kita lihat di atas ayat yang ke-12 dikatakan bahwa ini saat mereka berdoa. Saat mereka berkumpul, doa mereka katakan dari Raja Yosafat, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Yang kedua, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Saudara, waktu mereka memuji, menyembah Tuhan. Karena Raja Yosafat ini, dia memiliki rasa takut dan gentar. Sehingga dia berkata di ayat yang ke-12. Tuhan, kami ini tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Yang pertama, Yosafat tahu kekuatan dia tidak seberapa. Yosafat mengerti kekuatan dia menghadapi laskar yang besar. Sama juga Bapak Ibu dan saya, kita tahu kekuatan kita tidak seberapa untuk kita menghadapi masalah persoalan di depan kita. Yang kedua, Yosafat katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Sama juga dengan kita, ketika kita menghadapi banyak masalah, saya percaya kadang kita nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Bagaimana ini ya Tuhan, kami tidak tahu kami mau lakukan apa. Kami bingung, kami tidak ngerti. Dan yang ketiga, Yosafat katakan, tetapi mata kami, seluruh Yehuda dan penduduk Israel, matanya kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Saudara, 3 hal ini sehingga membuat kemenangan bagi Yosafat. Ketika Raja Yosafat datang mencari Tuhan, dengan dia merendahkan hati dia, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk melawan laskar yang besar ini. Kami tidak tahu mau melakukan apa Tuhan, tapi mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara, ketika Raja Yosafat mengungkapkan itu dalam doa, di dalam puasa saat itu bersama dengan jemaatnya, maka Tuhan berkata,
melalui tadi yang saya sudah katakan, melalui salah satu Bani Lewi. Ya, di ayat yang ke-15 tadi. Bahwa jangan kamu gentar, jangan takut terhadap laskar yang besar. Karena bukan kamu yang berperang, melainkan Allah yang berperang. Saudara, kalau Tuhan yang berperang menggantikan kami, saudara pasti lihat dan hanya mengalami kemenangan. Diam saja, nanti Tuhan yang berperang menggantikan kami. Menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Mari 3 hal ini. Ketika kita dalam persoalan masalah yang kita tidak tahu, mari datang sama Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kasih tahu sama Tuhan, saya enggak bisa Tuhan, saya enggak tahu cara bagaimana. Datang sama Tuhan. Dalam doa, memuji dan menyembah Tuhan. Nanti Tuhan yang mengambil alih setiap persoalan kita. Dan ketika Raja Yosafat dan seluruh kaum Yehuda, penduduk Yerusalem melakukan itu. Dan Tuhan membuat penghadangan bagi musuh-musuh mereka. Tuhan memberikan kemenangan, bahkan Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Saudara, ada berapa banyak yang rindu untuk Tuhan yang berperang menggantikan kita. Katakan amin. Saudara, mari mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, memasuki bulan yang baru kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi percayalah, banyak-banyak di hadirat Tuhan. Banyak mata kita tertuju kepada Tuhan. Banyak dalam doa, dalam puasa, memuji dan menyembah Tuhan. Di situ ada kekuatan Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Sehingga kita bisa melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk dengan dalam rencana Tuhan yang besar untuk kita semua. Karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dengan saya katakan amin. Demikianlah firman Tuhan. 3 hal yang Raja Yosafat sampaikan kepada Tuhan. Laskar yang besar, kami takut ya Tuhan untuk menghadapi mereka. Sebab kami tidak tahu apa yang kami lakukan, akan kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ada berapa banyak yang mau dan diberkati Tuhan? Katakan amin. Saya percaya memasuki bulan yang baru ini, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Mari angkat tangan kita mau berdoa, kita minta penyertaan Tuhan buat kita memasuki bulan yang baru, bulan Maret ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa ketika Tuhan sudah menyertai kita di bulan-bulan yang lalu, kami sangat percaya juga untuk bulan ke depan Tuhan juga menyertai kami. Karena mata kami hanya tertuju kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan kami, bulan depan ini Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, ketika kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam Tuhan, ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan yang berperang menggantikan kami. Musuh-musuh di depan kami, Tuhan akan berperang menggantikan kami. Sehingga kami dapat memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayaraba. Syaralabata karalabayaraba. Kuasa-Mu turun menyertai kami. Terima kasih Tuhan karena mata kami tertuju kepadamu. Untuk kami mau terus menyenangkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Dalam segala keadaan apapun, kami terus mau menyenangkan Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus, kekuatan kami, perlindungan kami, keselamatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mohon ampun ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari ingat-ingat apa mungkin ada kesalahan, ada dosa, ada pelanggaran yang kita buat. Mari minta ampun sama Tuhan. Katakan Tuhan, ampuni kami, ampuni aku. Ampuni aku ya Tuhan, ampuni aku. Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sementara berdoa. Minta ampun daripada-Mu Tuhan. Mohon Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami kembali lagi. Oh, sehingga kami berkenan layak menerima anggur, roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Oh, ralabasya kata karalabayara. Oh, ralabasya ralabata karalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Engkau baik ya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Urapi roti dan anggur yang sudah kami siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu yang mungkin sudah siapkan anggur, sudah siapkan roti di tangan. Mari kita angkat. Lalu kita mau berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus di awal bulan ini. Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Oh, ralabasya kata karalabarabasya. Mari bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik. Oh, ralabasya kata karalabaya ralaba. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Pengurapan yang baru. Oh, ralabasya kata karalaba. Oh, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan mengurapi kita. Awal bulan ini dengan pengurapan yang baru. Memasuki hari-hari ke depan. Oh, ralabasya kata karabaya ralabosya ralabata karalaba. Oh, ralabasya kata karakarabasya ndalaba. Oh, pengurapan-Mu yang mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kuasa-Mu mengalir, pengurapan yang baru atas kami, anak-anak-Mu, umat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan, perjamuan kudus. Boleh sehidangan dengan ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Untuk hari-hari ke depan memasuki bulan yang baru. Pengurapan khusus atas kami. Pengurapan yang baru Tuhan berikan buat kami. Oh ralabasya kata karalabayaraba. Syaralabata karalabayaralabosyanda. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, serta Ibu Hermin, Tuhan sertai pimpin, kekuatan kesehatan, pengurapan yang baru terus buat hamba-Mu ini. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kauntu, beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan, pengurapan demi pengurapan yang baru. Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Di dalam Tuhan, di dalam acara atau Tuhan yang percayakan melalui YouTube Tuhan. Program-program YouTube Tuhan berkati sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, mempersiapkan para pemuji-pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak terima kasih, juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini, Bu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan, keluarga kami masing-masing, penyertaan Tuhan sempurna. Pengurapan yang baru semakin gairah buat kami untuk masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur, kami memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia aman, damai, sentosa. Dalam nama Yesus juga untuk Presiden kami Bapak Prabowo beserta dengan Wakil Pak Gibran, penyertaan Tuhan sempurna, hikmat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sementara melanda dunia ini. Anak-anak Tuhan, generasi Yeremia, anak-anak muda, percaya Roh Kudus mengurapi mereka, membuat mereka di dalam Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak mempersiapkan mereka Tuhan untuk masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang akan kami berikan. Apakah kami mengembalikan persepuluhan, Tuhan juga memberkati akan persembahan persepuluhan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami selesaikan ibadah online ini, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, lalu biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyadari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.